إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah mencapai ayat yang terakhir insyaallah ya, dari surah Yusuf sampai dengan ayat 108 sampai 111. Akhir dari surah Yusuf insyaallah. Ala hadhihi niyyah kulna salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah Subhanahu wa Ta'ala di panggilan terakhir dari surah Yusuf ini mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah ya Rasulullah, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan dakwah ini, jalan yang menyadarkan umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qul hadhihi sabili. Katakanlah ya Rasulullah, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku menyuruh kepada Allah. Jadi menyuruhnya bukan untuk artinya menyembah Nabi Muhammad SAW, tapi menyuruh adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga harus diperhatikan para dai, hendaknya ketika berdakwah bukan untuk menggiring umat untuk dirinya, untuk kepentingannya, tidak, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sering Ustaz Husin ingatkan, ya. Kita menyeru untuk kepada Allah, ya. Ilallah, ad'u ilallah. Seruan kepada Allah ini, seruan dakwah tauhid, dakwah Islam ini bukan dengan paksaan, intimidasi, doktrin dan sebagainya, tapi ala basirah. Jadi ad'u ilallahi ala basirah. Aku menyeru kepada Allah berdasarkan hujjah. Basirah, ya, bimana ya, sesuatu ya, yang bisa dilihat, dibuktikan, dianalisa, itu basirah. Ya, kalau mata ini melihat, ya, bisa melihat, ya, bisa melihat sesuatu yang real. Kalau basirah bisa melihat sesuatu yang di bawah hal tersebut. Artinya hikmah-hikmahnya itu bisa dilihat oleh basirah kita. Ya, basirah ini adalah merupakan perangkat dari fuad kita. Ya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di sini untuk Nabi proklamirkan, untuk Nabi beritahukan kepada umatnya, bahwasanya jalan ini adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi, yang mana dan Nabi ketika mengajak umatnya, yaitu bukan dengan paksaan, ya, karena ketika seorang dipaksa untuk sesuatu, mengerjakan sesuatu, sedangkan hatinya ya tidak rela untuk melaksanakan itu, nggak ada gunanya. Jadi ala basiratin di sini berdasarkan sesuatu yang bisa dilihat, bisa dikaji, bisa diamati. Ya, ini yang hal yang seperti itu sering disebut ini adalah sebagai hujjah. Arti berdasarkan hujjah, bisa dikatakan singkatnya seperti itu. Jadi ala basiratin, ya Rasulullah SAW menyuruh ke jalan Allah ini berdasarkan basirah. Arti berdasarkan sesuatu yang sangat argumentatif. Ya. Jadi bukan omong kosong yang hanya pokoknya kamu pahamin aja begitu. Ketika ditanya nggak boleh nanya seperti itu. Enggak. Ya, jadi ini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sesuatu yang bisa dilihat, dianalisa, diteliti, dipertanyakan seperti itu. Oleh karena itu banyak dalam ayat-ayat Quran mereka bertanya banyak hal kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa yas'alunaka wa yas'alunaka wa yas'alunaka. Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ya, jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan Nabi saja. Ana wa manittaba'ani. Jadi ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi aku menyuruh kepada Allah berdasarkan hujjah, berdasarkan sesuatu yang bisa disaksikan, bisa dibuktikan, bisa dianalisa. Ya, berdasarkan sesuatu yang sangat argumentatif. Ini aku yang melakukannya, ya, ana arti aku menyeru, ya, dan juga wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW harusnya juga berdakwah seperti ini. Ya. Jadi bukan klaim saja, oh kita ini mengikut Rasulullah, tapi cara dakwanya tidak seperti Rasulullah.
Ya, ini yang kalau mau kita digabungkan beserta Rasulullah SAW, beserta rombongan Rasulullah SAW, cara berdakwahnya harus seperti ini. Berdakwahnya bukan untuk dirinya tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdakwahnya, ya, metode dakwahnya adalah ala basirah, berdasarkan argumen, berdasarkan hujjah, bukan doktrin, intimidasi, paksaan, pembodohan dan sebagainya. Ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku, ya, bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi bagaimana nabi-nabi terdahulu Allah telah utus kepada mereka untuk berdakwah juga. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau melainkan orang-orang, ya. Rijalan dari kata rujul, ya, artinya orang-orang laki. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana, ya, para nabi itu, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah orang laki, ya. Bukan mendiskreditkan perempuan, ya, tapi karena jalan dakwah ini memerlukan suatu kesiapan yang artinya yang begitu prima, ya, kesiapan mental, spiritual, kemudian juga kesiapan waktu, ya. Kalau wanita kan ada masa haidnya, ada masa nifas, ada masa mengandung, melahirkan. Tentu ini bisa sebagaikan jedah buat mereka. Tapi, ya, kalau laki-laki kan tidak mengalami hal tersebut, ya. Ini adalah hikmatullah, ya, bukan berarti mendiskreditkan. Kalau kemuliaan, ya, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan kemuliaan-kemuliaan yang diraih oleh wanita, ya. Jadi wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi tidaklah kami mengutus sebelum engkau melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Min ahlil qura, ya, di antara penduduk negeri. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka menyaksikan, tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi, ya, melihat bagaimana bekas-bekas, asar-asar, ya, atau manuskrip, ya, yang bisa dijadikan bukti, dijadikan bahan penelitian. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, sehingga mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Ya, bagaimana masih banyak dekat Madinah waktu itu kan ada dekat Mekah tempat-tempat di mana kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan seperti itu. Jadi ini Allah mengisyaratkan kepada hal tersebut. Jadi apakah mereka tidak, ya, melakukan perjalanan di muka bumi sehingga mereka bisa menyaksikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Wala darul akhirati khairul lilladzina taqaw afala taqilun. Dan ketahuilah, darul akhirah, negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Ya, jadi melihat semuanya bagaimana kemampuan, kekuasaan yang dimiliki oleh umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mereka ingkar kepada Allah, Allah binasakan. Ya. Ini harusnya menjadi bahan pemikiran dan perenungan. Ya. Afala ta'qilun. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu.
Sehingga apabila para rasul tersebut sudah ya, merasa tidak ada harapan lagi gitu ya, dari berimannya mereka, berimannya para penduduk yang mereka dakwahi. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka meyakini bahwa mereka ini telah didustakan. Ya, dhanna seperti yang sering saya katakan adalah level keyakinan yang paling rendah gitu ya. Jadi level keyakinan yang paling rendah. Di atas dhon ada lagi namanya ilmul yaqin. Jadi keyakinan berdasarkan ilmu. Ya, kita meyakini sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya berdasarkan ilmu. Seperti contohnya, ya, kita melihat kita melihat awan, kita melihat asap, ya, asap hitam mengepul, gitu. Oh, kita yakin bahwa di sana pasti ada api. Kenapa kita bisa yakin seperti itu? Berdasarkan pengetahuan, ya. Ada asap berarti tandanya ada api di sana. Ya, jadi kita meyakini di sana ada kebakaran gitu. Ini baru ilmu yakin. Ya. Meningkat ke tingkat yang berikutnya adalah kalau kita sudah menyaksikan, kita paranin apa benar kebakaran atau hanya asap, ya, bukan dari api misalnya. Ya. Diparanin ternyata dia lihat ada kobaran api. Nah, ini meningkat tadi dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Nah, kobaran api, ya, kan udah dilihat ini apa benar api atau api kamuflase gitu, ya. Dan tapi dia paranin kemudian untuk membuktikan api ini, ya. Dia deketin panas ternyata, ya. Oh, ini benar-benar api. Oleh karena itu meningkat keyakinannya menjadi hakul yakin. Ini tahapan keyakinan seperti itu. Nah, tahapan yang paling dasar tadi, yang paling rendah adalah dzan. Ya, dzan. Dzan ini perkiraan, ya. Perkiraan yang kuat seperti itu bukan di bawah ilmu yakin, ya, di bawah ilmu yakin. Sehingga banyak ayat yang menyebutkan dalam tingkat dzan saja sini orang bisa selamat. Jadi kalau gitu, kalau kita mau ukur dalam penilaian misalnya dari 1 sampai 100, biasanya kalau nilai yang lulusannya misalnya 6,0, ya, 6,0 ke atas lulus. Nah, itu 6,0 itu, ya, ibarat keyakinan yang 6,0 sampai 70 itu kalau nilainya 1 sampai 10 ya 6,0 gitu ya. Ya, dzan itu ibaratnya 6,0 sampai 7. Nah, ini keyakinan yang terendah, tapi itu lulus gitu kan, lulus. Oleh karena itu kan disebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana mereka ini orang-orang yang bakal selamat. Artinya dia, ya, meyakini akan perjumpaan dengan Tuhannya, artinya meyakini adanya Allah, mereka akan dihisab seperti itu. Kemudian, ya, kalau ilmu yakin antara 70, ya, sampai 80. Ainul yakin 80 sampai 90, hakul yakin 90 sampai 100. Kalau kita definisikan secara nilai seperti itu kira-kira. Di bawah dzan ini ya syak, ragu. Itu orang yang ragu, ya, itu nggak lulus, ya. Ini kira-kira seperti itu. Jadi hatta idza stai'asar rusul, sehingga apabila para rasul itu, ya, telah stai'asa biasa diartikan putus asa gitu ya. Artinya nggak ada harapan lagi, ya, pengikutnya itu akan beriman. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka meyakini bahwasanya mereka itu telah didustakan. Ya. Ja'ahum nasruna, maka datang kepada mereka pertolongan kami, fanujjiya man nasya, maka kami selamatkan, maka diselamatkanlah orang-orang yang kami
kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Ya, dan siksaan kami tidak akan ditolak, ya, tidak akan tertolak oleh dari kaum yang mujrim, dari kaum yang berdosa. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan tutup surah ini dengan firman-Nya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati nurani. Maka na haditsai yuftara. Ini adalah bukan cerita yang dibuat-buat. Ya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi ya, ini adalah merupakan tasdiq sebagai bukti, pembuktian atau pembenaran, ya, alladzi baina yadayhi, dari kitab-kitab yang di hadapannya. Arti kitab-kitab baik, kitab-kitab sebelumnya, ya, ataupun kitab-kitab sesudahnya nanti. Maksudnya kitab-kitab apapun yang dikarang manusia, Al-Quran ini sebagai tasdiknya. Quran ini sebagai tasdik, arti sebagai kayak orang kalau mau dia mau melamar kerjaan, dia punya ijazah, fotokopi ijazah. Nah, fotokopi ijazahnya perlu ditasdik dulu, dilegalisir. Ya. Arti dibuktikan ini bahwasanya itu adalah benar. Ya. Jadi Al-Quran ini sebagai tasdik alladzi baina yadayhi, sebagai pembenar dari kitab-kitab yang disodorkan kepadanya, baina yadayhi arti di hadapannya. Ya. Wa tafsila kulli syai'. Ini diterjemahan suka diartikan baina yadayhi maksud di kitab-kitab sebelumnya. Sebenarnya bukan kitab sebelumnya saja, arti kitab apapun kalau dihadapkan kepada Al-Quran, nah Al-Quranlah sebagai tasdiknya. Kalau apa yang ditulis di kitab tersebut itu sejalan dengan Al-Quran, apakah itu kitab hadis kah, kitab sirah kah, kitab apapun. Kalau sejarah, kalau dihadapan kepada Al-Quran, maka itu sejalan dengan Al-Quran, maka itu benar. Tapi ketika menyimpang dengan Al-Quran, maka itu menjadi salah. Itu tasdik, ya. Wa tafsila kulli syai', dan sebagai penjelasan dari segala sesuatu, wa hudan, dan juga sebagai petunjuk, ya. Wa rahmah, dan sebagai rahmat liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ini kira-kira gambaran dari ayat 108 sampai 111 dari surah Yusuf, surah terakhir ini. Ayat terakhir ini. Kita baca tafsirnya. Asdaqud durusi wal ibar. Pelajaran-pelajaran yang paling baik. في الآية الأولى من هذه المجموعة يتلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأوامر لتحديد الطرق والمنهج الذي يتبعه فيقول القرآن الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم يضيف على بصيرة أنا ومن اتبعني. Di ayat yang pertama dari sekumpulan ayat ini, Nabi Muhammad SAW menerima perintah-perintah untuk menetapkan jalan dan metode yang diikutinya itu. Fayaqulul Quran, Al-Quran mengatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah. Thumma yudhif ala basiratin. Yaitu berdasar ke basirah. Ana, yaitu ayani ad'u ana, sebagai taukid, ya. Wa man ittaba'ini, begitu juga orang-orang yang mengikutiku, ya, mereka juga menyuruh kepada Allah. Dan metodenya adalah ala basirah, berdasarkan basirah. Nah. Wa hadhil jumlatu tuwaddihu anna kulla fardin muslimin muqtadin bir rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu nafsud dawri fid da'wah, ya, lahu nafsud dawri fid da'wati ilal haq. Kalimat ini menjelaskan bahwasanya setiap individu muslim yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu nafsud dawri fid da'wati ilal haq.
dia memiliki peran yang sama di dalam dakwah kepada kebenaran. Ya, orang yang mengaku mengikuti Rasul, dia memiliki peran yang sama, ya, seperti itu, dan juga metodenya harus mengikuti metode yang sama dengan Rasulullah SAW. Wala budda min da'watil akhirina ila Allah, dan dia harus mengajak orang lain kepada Allah min khilalil aqwal wal af'al, wa kadzalika tuakkidu hadhil jumlah ala anna al-qaida yajibu an takuna lahu basiratun wa ma'rifatun kafiyah. Jadi hendaknya dia menyuruh orang lain juga ke jalan Allah, ya, kepada Allah. Dari segi perkataannya, perbuatannya, dakwah artinya bukan hanya dengan mulut, ya, tapi dengan perbuatan, dengan perilakunya. Wa kadzalika tu'akkidu hadhil jumlah ala anna al-qaida Islam mengajarkan kita menghormati ibunda beliau. Tidak seperti tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi terhadap atas dasar ini juga, ya, begitu juga dalam ini kalimat ini menegaskan bahwasanya dalam seorang ritual keagamaan pemimpin, kita tidak seorang al-qaid, ya, artinya yang mengajak tadi, dia hendaknya, ya, memiliki basirah hujjah, kemudian mau ma'rifatan kafiyah, ya, dia juga harus wa ma'rifatun kafiyah, memiliki pengetahuan yang cukup. Wa illa fa inna da'watahu laysat ilal haq. Kalau tidak demikian, maka dakwahnya nanti bukan, ya, menuju kepada kebenaran. Walit ta'kidi ala dzalika yudhiful Qur'anul Karim, dan untuk menekankan hal tersebut Al-Qur'an Al-Karim menambahkan wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Fahuwa yu'akkidu ala nazahatil khaliqil ladzi yad'u ilaih. Ini ayat ini atau kalimat ini menunjukkan atas kesucian pencipta yang maha pencipta, yaitu yang para dai menyuruh kepadanya. Wa kamalihil mutlaq, dan ini menunjukkan atas kesempurnaannya yang mutlak, al khali minan nuqsan, yang kosong dari segala kekurangan. Wa annahu la yattakhidhu ma'ahu syarikan, dan bahwasanya Nabi tidak menjadikan berserta al khaliq ini persekutu-sekutu. Hadhihi fil waqi' min khasa'isil qa'idus shadiq. Ini pada kenyataannya merupakan ciri-ciri dari seorang pemimpin yang benar. Ayyu'lina bisarahatin an ahdafihi wa khutatihi. Hendaklah dia, ya, mengumumkan, menjelaskan dengan terang-terangan tentang tujuannya dan langkah-langkahnya. Wa ayyasira huwa wattabi'ina lahu ala manhajin, dan agar supaya dia dan orang-orang yang mengikutinya itu berjalan berdasarkan suatu manhaj yang jelas. Jadi jelas manhajnya, ya, metodenya jelas, tujuannya jelas, seperti itu. La antasuduhum halatun minal ibham fil hadafi wat tariqah. Bukan, ya, mereka itu diliputi oleh lingkaran kesamaran, ya, fil hadapi dalam tujuan, wat tariqah, dan dalam jalannya, dalam caranya. Jadi tidak seperti itu. Jadi nggak tahu mau kemana begitu. Enggak, ini jelas, harusnya jelas, ya, apa yang disuruh jelasnya, hujahnya jelas, caranya jelas, seperti itu. Ini adalah suatu ciri dari al-qaidus shadiq. Au ayyasira kullu wahidin minhum fi jihatin muayyanah. Atau jadi mereka itu tidak dilingkupi oleh suatu ketidakjelasan dalam caranya, atau setiap orang malah, ya, berjalan pada arah tertentu yang tidak jelas, masing-masing jalan sendiri. Tidak seperti itu, ya. Fawahidatun min at-turuq allati nata'arrafu biha 'ala al-qiyadati as-sadiqati min al-kadhibati huwa anna al-qiyadata as-sadiqah tatamayyazu bi sarahati al-qawli wa wuduhi at-tariqi, amma al-ukhra fahiya likay tuhawil at-taghtiyata 'ala sulukiha taltaji'u ila al-hadits al-mubham wal muta'addid al-jawanib. Salah satu dari jalan-jalan yang kita bisa kenal,
ya, bisa mengetahui dengannya al-qiyadatu shadiqah minal kadhibah. Ya, salah satu cara untuk bisa mengetahui mana kepemimpinan yang benar dan mana kepemimpinan yang dusta, ya. Jadi allati nata'arrafu biha 'alal qiyadati shadiqah wal kadhibah. Ya, bagaimana cara untuk bisa mengetahui kepemimpinan yang benar dan kepemimpinan yang dusta? Huwa annal qiyadata shadiqah, yaitu bahwasanya kepemimpinan yang benar adalah tatamayyazu bi sharahatil qaul. Dia memiliki ciri, ya, memiliki keistimewaan dengan apa? Perkataannya yang jelas, yang terang. Wa wuduhit thariq, jalannya juga terang. Amal ukhra, adapun yang lain yang dusta itu, fahiya likai tuhawid at-taghtiyata ala sulukiha. Dia itu ketika oleh karena dia berusaha untuk menutupi jalannya, taltaju ilal haditsil mulham. Kalau dia ngomongnya nggak jelas, ya. Ngomongnya nggak jelas, wal muta'addidil jawanib, ya. Omongannya multi tafsir. Seperti itu. Jadi kalau as-shadiq, ya, kalau dia pemimpin yang benar, kita juga bisa lihat, ya, gambaran dari pemimpin atau menteri misalnya. Ketika dia menteri jujur, ngomongnya straight aja langsung, ya, jelas gitu. Tapi kalau menterinya nggak benar, mau nutupi kesalahan, ketika ditanya jawabannya seperti itu, ya, atau dijawab dengan jawaban yang mengambang, yang multitafsir. Ini, ya, salah satu cirinya seperti itu. Inna wuqu'a hadhil ayah ba'dal ayatil muta'alliqah bi Yusuf tushiru ila anna tariqata wa manhajan nabi la yakhtalifani an tariqati wa manhaji Yusuf an-nabi. Sungguhnya adanya ayat ini setelah ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf itu mengisyaratkan bahwasanya jalan dan manhaj Nabi Muhammad SAW la yakhtalifani, ya, jalan dan manhaj seorang nabi tidak berbeda, ya, an tariqati wa manhaji Yusuf. Maksudnya an-nabi yang pertama ini maksudnya Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya jalan dan manhaj Nabi Muhammad SAW la yakhtalifani, ya, itu tidak, keduanya jalan maupun manhajnya tidak berbeda dengan jalan dan manhaj atau metode manhaj, ya, dari Nabi Yusuf alaihissalam. Fahuwa kana yud'u ila Allahil wahidil qahhar. Ya, Nabi Yusuf, ya, dan juga Nabi kita Muhammad SAW menyeru kepada Allah al-wahidil qahhar. Hatta fi zawaj as-sijni, ya. Nah, ini cerita Nabi Yusuf, ya. Maka Nabi Yusuf itu menyeru kepada Allah, ya, al-wahidil qahhar, sehingga, ya, walaupun di dalam sela-sela atau di dalam di balik jeruji penjara. Amma ghairuhu fakana yad'u ila asma'in intaqalat ilaihi bisababit taqlid min jahilin ila jahilin akhar. Adapun selainnya, selain Nabi, ya, mereka menyeru kepada nama-nama yang berpindah, ya, oleh karena mengikuti taklid, ya, karena taklid buta dari seorang bodoh ke orang bodoh yang lainnya. Amma siratul anbiya'i war rusuli kulluha wahid. Adapun jalan para nabi dan para rasul itu sama semuanya. Jadi kalau jalan orang-orang yang menyimpang, ya, hanya mengikuti taklid, ini katanya ini menurut ayah saya, kakek saya dan seterusnya, ya, seperti itu. Tapi enggak jelas, ya. وبما أن الأقوام الضالة والجاهلة كانت دائما تثير هذا الاعتراض على الأنبياء وهو أنكم بشر ولماذا لا تكلف الملائكة لهذا الأمر. Ya. Oleh karena sebagian kaum yang sesat dan bodoh, ya, mereka selalu menimbulkan pertentangan terhadap Nabi, yaitu penentangannya seperti mengatakan, kamu kan manusia, ya, dan kenapa enggak ditugaskan malaikat saja untuk mengemban urusan ini?
Wa bima anna an-nasa fil jahiliyati kanu yuthiruna nafsal i'tirad bin nisbati ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'watihi al-'ammah. Dan oleh karena orang-orang masyarakat jahiliyah pun ya di masa Rasul, mereka juga menimbulkan penentangan kepada Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya secara umum. Fa innal Qur'ana yujibu marratan tsaniyah. Kemudian Al-Qur'an di sini menjawab mereka sekali lagi ala hadzal i'tirad, atas penentangan ini. Fa yaqul wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu para rasul kecuali dari orang-orang laki ya, yang kami wahyukan kepada mereka ya, dari penduduk kampung tersebut. Ya, jadi permintaan mereka kenapa bukan malaikat saja ya yang menjadi rasul, dijawab oleh Allah. Haula'ir rusuluhum kabaqin nas ya'ishuna fil muduni wal qura. Para rasul tersebut itu sama seperti manusia-manusia yang lain, hidup di kota-kota atau di negeri di kampung-kampung. Wa yatajawwaluna bainan nas wa yash'uruna bi alamihim wa ihtiyajatihim wa masyakilihim. Mereka berkeliling di antara manusia dan merasakan penderitaan mereka, kebutuhan mereka, segala kesulitan mereka. Ya, seperti Rasulullah SAW seperti itu. Sampai mereka mengatakan, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq." Rasul macam apa ini kok makan seperti kita? Ya, lagi suka jalan-jalan ke pasar, ya. Seperti itu. Ini gambaran memang seperti itulah para rasul turun ke bawah melihat bagaimana kondisi masyarakat. Fal wasfu huna min ahlil qura bimin ahlil qura bil idafati ila ma tashmuhul qaryatu fil lughati min ma'na al madinah aw ar rif fi muqabil al badwi allati tutlaqu ala ahli as-sahra. Pensifatan dengan kata min ahlil qura di sini, di samping apa yang diliputi oleh kalimat al-qaryah itu, ya, bahwasanya qura itu memiliki pengertian. Qura kan dari bahasa dari jamak dari qaryah, ya. Secara bahasa ya qura di sini bisa mencakup kota atau arif atau daerah subur seperti itu, desa yang subur. Fi muqabil al-badwi, ya, sebagai perbandingan atau kebalikan dari al-badwi. Allati tutlaqu ala ahli as-sahra, yang mana kalau al-badwi itu artinya di tempat padang pasir gitu ya. Daerah yang tidak subur, tidak seperti rif begitu. Fa inna qad tushiru ila anna anbiya Allahi lam yahadu min baini sakanatis sakhra. Ini juga mengisyaratkan bahwasanya para nabi Allah ini tidak muncul dari di antara penduduk sahra, penduduk dalam gitu ya. Kama sarraha bidzalika ba'dul mufassirin, sebagaimana ini terangkan oleh sebagian mufassirin. Li anna sukkan al-badiyah, karena para penduduk Badui itu artinya pedalaman yang atas sahra ya, yatasifuna bil jahli, mereka yaitu memiliki atau disifati dikenal dengan kurang pintar lah begitu ya. Wa adamil ma'rifati wa qubulihim qasiyah wa qulubihim qasiyah, dan kurang pengetahuannya dan hatinya keras. Wa yamtazuna biqillati ma'lumatihim anil hayati wa mutatallabatiha, dan mereka juga dikenal dengan sedikit pengetahuan mereka tentang kehidupan dan tuntutan hidup. Ini pendapat mufassir ya. Dan juga memang disebutkan juga kan seperti al-Arab gitu ya. Al-Arab itu menggambarkan penduduk-penduduk seperti itu, penduduk padang pasir dari pedalaman ya. Sehingga diceritakan dalam Al-Qur'an al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududallah. Mungkin mufassir ini mengambil dari ayat tersebut ya.
Sahihun anna aktsara sukani ardil Hijaz kanu minal badwi. Benar bahwasanya kebanyakan penduduk negeri Hijaz itu dari minal badwi, dari pedalaman ya, pedalaman Sahara ya. Walakin Rasul min ahli Makkah, akan tetapi Rasul adalah dari penduduk Mekah, allati tu'tabaru madinatan kabiratan nisbiyan. Yang mana Mekah tersebut ya sudah termasuk kota yang besar, ya relatif besar gitu ya. Nisbiyan ya, kabiratan nisbiyan, relatif besar. Wa sahihun aidan anna madinata Kan'an law qisat bi ardi Misra allati kana Yusuf yahkumu fiha lakanat saghiratan. Benar juga bahwasanya negeri Kan'an kalau dibandingkan dengan negeri Mesir yang Nabi Yusuf menjadi raja di sana, ya daerah Kan'an lebih kecil ya. Wa ghairu muhimmah, dan tidak merupakan bukan negeri yang penting ya. Walidzalika kana yu'abbiru anha bil badwi. Oleh karena itu daerah Kan'an disebut di dalam surah Yusuf ini dengan al-badwi ya. Jadi waja'a bikum minal badwi, kan ada kata-kata seperti itu dalam ucapan Nabi Yusuf ya. Walakin nahnu na'lamu anna Yaqub wa abna'ahu lam yakunu min ahlil badiyati abadan. Akan tetapi kita ketahui bahwasanya Nabi Yaqub dan anak-anaknya mereka bukan termasuk penduduk Badui itu. Fahum kanu ya'ishuna fi hadhil madinati shaghira. Mereka itu hidup di tengah-tengah kota yang kecil ini, yaitu Kan'an. Ya, Kan'an ini bukan pedalamannya, ya, ini adalah kotanya. Thumma yubayyinul Qur'anul Karim idza ma arada haula'i ay ya'lamu aqibata mukhalafatihim li da'watik allati hiya ad-da'watu ila Allah fa inna 'alaihim ay yasiru liyaraw athar as-sabiqin. Kemudian Al-Qur'an menjelaskan kalau mereka tidak menginginkan ya, idza ma arada haula'i ay ya'lamu, atau manya zaidah di sini. Jika mereka menginginkan untuk mengetahui akibat mukhalafatihim, akibat dari penentangan mereka li da'watik, dari bagi dakwahmu, allati hiya da'watu ila Allah, yang mana itu adalah dakwah menuju Allah, fa inna 'alaihim ayyasiru, mereka hendaknya melakukan perjalanan liyarau atharus sabiqin, agar supaya mereka bisa melihat sendiri bagaimana dampak-dampak yang diakibatkan oleh orang-orang terdahulu yang menentang para rasul. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Mengapakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi sehingga mereka bisa melihat bagaimana dampak dari perbuatan atau kesudahan dari orang-orang sebelum mereka yang menentang para rasul tersebut. Inna as-sayra wat tijwal fil ardi li musyahadati atharil madhiyin wa kharabi duwarihim wa mudunihim bisababil adabil ilaihi afdalu darsin lahum. Sungguhnya perjalanan ya, pelisiran di muka bumi ya, berkeliling di muka bumi ini untuk menyaksikan dampak-dampak umat-umat terdahulu dan kehancuran rumah-rumah mereka maupun kota-kota mereka disebabkan azab ilahi. Ini adalah afdhalu darsin. Ini adalah pelajaran yang paling utama lahum bagi mereka. Darsun hayyun wa malmusun lil jami'. Ini adalah pelajaran yang hidup, yang konkret ya, bagi semuanya. Malmus artinya bukan sesuatu yang abstrak, yang konkret. Wala darul akhiratu khairul ladzina taqaw afala taqilun. Negeri akhirat adalah yang terbaik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Tidakkah kalian mengerti? Limadha? Lianna dunya darun mali'atun bil masaibi wal alami wa ghairu baqiyah. Kenapa demikian? Kenapa darul akhirah lebih baik? Karena negeri dunia ini penuh dengan musibah, penuh dengan penderitaan dan tidak kekal. Amal akhirah fadarun khalidatun wa khaliyatun minal alami wal adab. Adapun negeri akhirat adalah negeri yang kekal, yang kosong dari, yang sunyi dari segala penderitaan dan adab.
hatta idza istay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kutibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha. Tushiru hadhil ayah ila adaqqi wa ashabi lahdatin fi hayatil anbiya. Ayat ini menggambarkan kepada saat-saat yang paling krusial dan paling sulit yang dihadapi dalam kehidupan para nabi. Fataqul innal anbiya yuwajihuna daiman muqawamatan anifatan min qibali aqwamihim wa taghaghiti zamanihim hatta yasilal halu bil anbiya ilal ya'si ila haddin yadhunnuna anna atba'ahumul mu'minina al-qalilin qad kadzabu alaihim wa tarakuhum wahdahum fi masiratihim fid da'wati ilal haqq. Sungguhnya para nabi itu menghadapi penentangan yang keras, ya. Selalu menghadapi muqawamah, ya, penentangan yang keras min qibali aqwamihim dari pihak kaum mereka. Wa tawaghiti zamanihim dari taghut-taghut di zaman mereka. Hatta yasilal halu bil anbiya sampai-sampai ya, kondisi para nabi tersebut ya mengalami suatu alias, ya, suatu keputus harapan. Ya, maksudnya bukan putus asa kepada Allah, tapi putus harapan kepada mereka-mereka itu. Ya. Ila haddin kepada satu taraf yadhunnuna annahu atba'ahumul mu'minin, mereka mengira atau meyakini bahwasanya pengikut mereka yang mukmin yang sedikit pun qad kadzabu alaihim telah berdusta kepada mereka wa tarakuhum dan meninggalkan mereka wahdahum sendiri. Fi masiratihim fid da'watil haq dalam perjalanannya menyuruh kepada kebenaran. Wa fi hadhil athna haitsun qata'a amaluhum, dan pada saat ini di mana pada saat telah terputusnya harapan mereka fi kulli syai'in fi kulli syai' pada segala sesuatu atahum nasruna maka datang kepada mereka pertolongan kami. Wa fi nihayatiha tusyiru ila aqibatil mujrimin, dan di akhirnya ini ayat mengisyaratkan bagaimana kesudahan orang-orang yang mujrim itu. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan siksa kami tidak akan tertolak ya dari kaum-kaum yang mujrimin. Ini perhatikan ya, seperti yang kita kasih guidance di dalam bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama kita harus jaga kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika ada kalimat yang bisa saja itu ditafsirkan kepada suatu penafsiran yang bertentangan dengan kesucian Allah. Ya, seperti Allah seperti manusia misalnya, padahal Allah sudah menyatakan Allah itu mukhalifun lil hawadits, ya, berselisihan, artinya tidak menyerupai makhluknya. Begitu juga kita jaga kita harus menjaga ismah para rasul, kesucian atau kehormatan para rasul. Ya, nah di sini hatta idza stai'asar rusulu, ya. Ini sehingga jangan kita bilang oh Rasul aja putus asa. Bukan putus asa kepada Allah, bukan. Ya. Kan di ayat yang sebelumnya Nabi Yakub mengatakan wala tai'asu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rahillah illal qaumul kafirun, kan. Ya, sungguhnya mereka ya yang putus asa dari rahmat Allah, kan gitu. Itu adalah orang yang kafir. Nah ini kan kalau ini dikatakan sebagai para rasul itu putus asa maksudnya dari rahmat Allah, nah ini bertentangan, ya nggak mungkin. Seperti itu. Nah itu penting jadinya ayatnya sebentar ya. Ini kan fatahassasu min Yusufa, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhi wala tai'asu mir rauhillah, ya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Sungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah tidaklah yang putus asa
dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi jangan diartikan isti'asa di sini putus asa ya dari rahmat Allah. Enggak, ya para rasul enggak mungkin. Hatta idza isti'asa rusul itu artinya para rasul itu putus asa atau putus harapan dari para orang-orang yang didakwahi ini. Udah enggak ada harapan lagi mereka beriman. Seperti itu maksudnya. Bukan putus asa dari rahmat Allah, ya. Jadi itu selalu harus kita jadikan patokan dalam ya, menginterpretasikan ayat-ayat Allah, ya. Jadi di sini ya, jadi jelas sekali bagaimana dia putus asa terhadap ya, orang-orang yang didakwahi. Fahadhihi sunnatullah fil ladzina asarru ala amalihim wa aghlaqu babal hidayati ala anfusihim. Maka ini adalah merupakan ketentuan Allah pada mereka yang kekeh di dalam perbuatan mereka, perbuatan buruk mereka, wa aghlaqu babal hidayah, dan mereka menutup pintu hidayah. Artinya mereka sendiri yang menutup. Allah ingin berikan hidayah kepada mereka. Artinya apa? Allah utus para rasul, kan itu menunjukkan bagaimana iradah Allah atau kehendak Allah kepada mereka baik, tapi mereka yang nggak mau, ya seperti itu. Kita lanjut. Jadi fahum wa ba'da itmamil hujjati alaihim, mereka setelah sudah disempurnakan hujjah terhadap mereka, yanaluhumul adzabul ilahi, mereka akan ditimpa oleh azab ilahi. Fala tastati'u ayyu quwwatin an taruddahu, maka kekuatan manapun tidak ada yang dapat untuk menolaknya. Ya. Fi tafsir hadhil jumlah min al-ayati dhannu annahum qad kudzibu. Dalam menafsirkan kalimat ini, dhannu, mereka meyakini bahwasanya mereka telah didustakan. Wa amanil maqsudu biha, siapa yang dimaksud dengannya? Hunaka iddatu ara'il lil mufassirin, terdapat beberapa pendapat ya bagi para mufassir. Yang pertama, ya, siapa yang dimaksud dengan kalimat ini? Inna katsiran min ulama'i tafsir yarawna ma qulnahu sabiqan. Sesungguhnya banyak dari ulama tafsir berpendapat seperti apa yang kami katakan sebelumnya. Wa khulasatu, singkatnya, ringkasnya, inna amalal anbiya yasilu ila darajatin ya'taqiduna fiha anna kullan nasi sawfa yukadzibuhum. Ya, ini sungguhnya pekerjaan para nabi sudah mencapai suatu taraf, suatu derajat, ya, suatu tingkatan yang mana mereka meyakini padanya itu bahwa semua manusia kelak akan mendustainya. Hatta tilkal majmu'atil lati tadhharu imanuhum walakinnaha ghairu rasikhatin fi aqidatiha. Sampai-sampai kepada kelompok yang sudah allati tudhiru imanaha, ya, yang sudah menampakkan keimanannya, akan tetapi keimanannya ini ya belum mendalam. Ini yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua, wa yahtamilu fi tafsiril ayat anna fa'ila dhannu. Ada kemungkinan menurut mufassir yang kedua bahwasanya fa'il dari kata dhannu di sini mereka meyakini adalah al-mu'minun. Maksudnya adalah para al-mu'minun, para orang-orang yang beriman. Wa innal masyakila wal idtirab tasilu ila haddin bi ayyasu'a dhannuhum bima wa'adahumul anbiya minan nasri wa yukhayyalu ilaihim annahu khilaful waqi'. Ya. Sungguhnya kemuskilan, kesulitan-kesulitan, kegelisahan, kegoncangan itu sudah mencapai kepada suatu taraf, ya. Taraf apa? Bi ayyasu'a dhannuhum, di mana ya mereka sampai ya, berprasangka buruk. Bima wa'adahumul anbiya, dengan apa yang dijanjikan oleh para nabi kepada mereka minan nasri, dari kemenangan. Kok belum menang-menang nih, sehingga mereka berburuk sangka kepada para nabi. Wa yukhayyaru ilaihim annahu khilafal waqi', dan tergambar bagi mereka seolah-olah ya apa yang diucapkan oleh para nabi atau dijanjikan para nabi ini ya tidak sesuai kenyataan, ya, khilafal waqi'.
Walaysa ba'idan su'udz dhanni hadza min al-afradil ladzina amanu haditha. Ya, dan hal ini ya tidak jauh, artinya bukan suatu hal yang mustahil. Ya, su'udzon ini ya, bisa timbul dari orang-orang yang baru beriman. Alladzina amanu haditha. Yang ketiga, wa ba'dun akhar a'ta tafsiran tsalitsan lil ayah. Sebagian yang lain memberikan penafsiran yang ketiga bagi ayat ini. Wa khalasatuhu, ringkasnya, innal anbiya, sungguhnya para nabi, biduni syakkin, tanpa diragukan lagi, kanu basyara, mereka juga kan manusia. Fahina yuzalzalu zilzalan syadidan wa tabdu jami'ul abu wa tabdu wa tubaddu jami'ul abwab amamahum musadah wa tabdu jami'ul abwabi amamahum musadatan dhahira. Ya. Ketika mereka digoncangkan dengan begitu dahsyatnya, goncangan yang dahsyat, dan nampak semua pintu di hadapan mereka itu tertutup secara zahir. Wala yura fil ufuqi faraja, dan tidak nampak di ufuk, ya, dalam pandangan mereka itu tidak ada kelapangan. Wal hawadithul mutatawilatu ta'sifu bihim, peristiwa-peristiwa bertubi-tubi menerpa mereka. Wa sarakhatul mu'minin alladzina nafadha sabruhum tasilu ila asma'ihim, dan lengkingan, teriakan, ya, atau pekikan, ya, lengkingan, ya, suara sarakhat itu suara mengeluh, ya, mengaduh begitu, ya. Ya, atau lengkingan suara-suara kaum mukminin yang sudah habis kesabaran mereka sampai ke telinga para nabi tersebut. Naam fi hadhil halah, iya, pada kondisi ini, wa bimaqtadhat tam'il bashari, wa bimaqtadhat tab'il bashari, dan sesuai dengan tabiat sebagai manusia, para rasul itu juga kan manusia. Qad yatabadaru ila adhanihim, terkadang, ya, muncul dalam benak mereka, annal wa'da bin nasri ba'idun anis sihah, bahwasanya janji kemenangan jauh, ya, dari kebenaran. Ini penafsiran, ya, penafsiran para ulama tadi, ya, para mufassirin, ya. Ya, bukan artinya bukan enggak benar kemenangan ini, tapi seperti yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, begitu. Ini juga, ya, dialami oleh para sahabat Nabi, ya, terutama dha'aful iman, ketika dapat cobaan yang begitu keras, ya, mereka mempertanyakan mata nasrullah, kapankah itu pertolongan dari Allah. Artinya kalau nabinya bukan berarti enggak meyakini ya nasrullah. Tapi di sini, ya, mempertanyakan mata nasrullah, kapan itu, ya, pertolongan dari Allah. Au anna nasrul mau'ud lahu syurutun allati lam tatahaqqaq ba'du, atau mereka meyakini, katanya menurut mu'allif ini, bahwasanya kemenangan yang dijanjikan itu syaratnya, ya, memang belum terjadi karena syaratnya belum dipenuhi. Ya, lam tatahaqqaq ba'du. Walakin sar'ana ma yataghallabuna ala hadhil afkar, akan tetapi mereka buru-buru mengalahkan pemikiran ini. Ini pemikiran enggak benar ini, ya. Wa yub'idunaha an adhanihim, mereka jauhkan pemikiran-pemikiran ini dari benak mereka. Wa yasha'u fi qulubihim basisul amal, kemudian muncullah, ya, di dalam hati mereka secercah harapan. Wa min thamma tattadilhum basyairun nasri, oleh karena itu menjadi jelas bagi mereka kabar gembira tentang kemenangan. Jadi seperti itu, ya. Jadi biasanya dari dha'aful iman yang mempertanyakan kapan pertolongan dari Allah. Ya, Rasulullah juga pernah ketika lagi sujud di Ka'bah gitu, sampai ditaruhin kotoran onta, ya, di kepalanya seperti itu, dibersihkan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra. Kemudian datang juga para sahabat-sahabat yang terutama dari kaum lemah yang sudah disiksa, ya, mendapatkan siksaan dari tuan-tuan mereka.
dari kufar Quraisy mempertanyakan kepada Nabi, mata nasrullah, kapan itu pertolongan Allah? Nabi kemudian mengatakan, ya, memerintahkan mereka supaya bersabar. Ya. Lalu menceritakan umat-umat terdahulu disiksa lebih keras dari kalian. Mereka digergaji, tubuh mereka sampai terbelah dua. Sampai kemudian mereka disikat dengan sikat dari besi seperti itu. Sampai kulit-kulit mereka terkelupas semuanya. Mereka tidak meninggalkan agama mereka. Ya, Rasulullah katakan, kalian terburu-buru, tenang saja ya. Walakinnakum tasta'jilun. Kalian ini terburu-buru seperti itu. Nah begitu memang ya. Cobaan, ujian yang dialami oleh para Rasul dan juga Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wa syahadahum ala hadha tafsir al-ayah 214 min suratil Baqarah. Nah ini. Dan ya, ini mufassir ini memberikan argumen tentang bagaimana kondisi yang begitu sulit yang dihadapi oleh kaum mukminin dan Rasulnya. Sehingga Allah mengatakan, menceritakan dalam surah Al-Baqarah 214, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasul tersebut mengatakan dan juga orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapankah nasrullah? Ya bukan nggak percaya akan nah ini kita ucapan ini juga kita harus yakini, jangan kita menganggap Rasul tersebut tidak percaya akan ada pertolongan dari Allah atau putus asa dari pertolongan Allah. Tapi mereka, ya itu tadi kata Nabi, walakinnakum tasta'jilun, kalian itu minta buru-buru. Ya, mereka menanya kapan ya Allah pertolongan Allah gitu. Mereka yakin akan pertolongan Allah, tapi karena belum datang mereka bertanyakan. Walakinna majmu'atan ukhra min al-mufassirin amthal al-Allamah at-Tabrasi fi Majma' al-Bayan wal-Razi fi Tafsir al-Kabir ba'da ma dzakaru hadzal ihtimal qalu bi batlani. Akan tetapi sekelompok yang lain dari para mufassir seperti Al-Allamah at-Tabrasi dalam Majma' al-Bayan, juga Ar-Razi dalam Tafsir al-Kabir, setelah menyebutkan kemungkinan penafsiran tadi, mereka mengatakan bibutlani. Mereka mengatakan, oh enggak benar ini tafsirnya, ya, penafsiran seperti itu. Li'annahu hatta hadzal miqdar min at-tawahhumi laisa min maqamil anbiya. Nah ini yang tadi yang saya tekankan seperti itu ya. Ya. Jadi sampai pada kadar ini pun dari prasangka itu bukanlah maqam al-anbiya. Kalau sampai mereka putus asa dari rahmat Allah. Jadi harus diingat ketika mereka itu putus asa, putus harapan bagi orang-orang mereka itu, artinya orang udah nggak ada harapan nih untuk bisa menjadi baik. Itu maksudnya, bukan putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi ini yang diulas oleh At-Tabrasi maupun Ar-Razi dalam tafsirnya ya. Jadi wa ala ayyati halin fal asah huwa tafsir awal. Bagaimanapun juga mu'allif kemudian menegaskan di sini penafsiran yang pertama lah yang terbaik. Ya. Jadi tetap jadi prinsipnya seperti tadi ya. Jangan mengira orang-orang para nabi itu menjadi putus asa terhadap rahmat Allah. Wa akhiru ayatin min hadhihi surati adati muhtawa syamilin wa jami'in li kulli al-abhath allati dzakarnaha fi hadhihi surah. Akhir dari ayat dari surah ini yang memiliki kandungan yang komprehensif dan mencakup semua pembahasan yang kami sebutkan sebelumnya dalam surah ini. Wahiyya, yaitu kalimatnya, walaqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat
pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati nurani. Fahiya mir'atun, itu adalah cerminan. Itu adalah cermin yastati'una min khilaliha ayyarau awamilan nasri wal hazimah. Yang mereka bisa melihat ya dari apa sisi-sisinya, faktor-faktor kemenangan dan faktor-faktor kekalahan. Al-hana wal hirman, kesenangan dan ketidaksenangan. As-sa'adah wasyaqa, kebahagiaan dan kecelakaan. Al-izz wal-dhillah, ya, kehormatan dan kehinaan. Kemuliaan dan kehinaan. Wal khulasatu kullu ma lahu qimatun fi hayatil insan wa ma laysa lahu qimah. Dan secara singkatnya, ya, mereka bisa melihat semua apa yang berguna bagi kehidupan manusia dan apa yang tidak berguna, begitu. Jadi man lahu qimah wa man laysa lahu qimah, yang berguna atau yang tidak berguna, yang bernilai dalam kehidupan manusia atau yang tidak bernilai. Wa hiya mir'atun li kulli tajaribil mujtama'is sabiqati war rijalil adham, dan itu adalah merupakan cermin bagi setiap eksperimen masyarakat terdahulu dan juga orang-orang yang besar. Wa mir'atun nusyahidu fiha dhalikal umr al-qasir lil insan, dan merupakan cermin juga yang mana kita bisa menyaksikan apa? Bentar. Ya. Yang bisa kita menyaksikan padanya umur yang pendek bagi manusia. Kaifa yatulu bi miqdari umri kulli bashar? Bagaimana bisa dikatakan panjang umurnya kalau diukur dengan umur semua manusia. Walakinna ulul albab wa dhawil basairi faqat bistita'atihim ay yushahidul ibara fi safhatil mir'atil ajibati hadhihi. Akan tetapi hanya orang-orang yang memiliki hati nurani lah, dan orang yang memiliki pandangan saja yang mampu untuk menyaksikan ibrah-ibrah ini, pelajaran-pelajaran ini dalam lembaran-lembaran cermin yang menakjubkan ini. Maka haditha yuftara walakin tasdiq alladhi baina yadayhi. Fahadhihi al-ayatu allati anzalnaha 'alayka wallati azahat sitar 'an at-tarikh as-sahih lil umam as-sabiqah. Ayat-ayat yang kami turunkan kepada engkau ya Rasulullah, yang telah menghilangkan, menyingkirkan tabir-tabir dari sejarah yang benar bagi umat yang lalu. Laisat minal ilmil bashari, ini bukan ilmunya manusia. Alladhi yumkinu ma'rifatuhu 'anil ulama, yang bisa diketahui dari para ulama. Bal innal kutubas samawiyah as-sabiqah tashhadu, akan tetapi kitab-kitab samawi yang terdahulu menjadi saksi ala dzalika, atas yang demikian itu. Wa tusaddiquhu wa tu'ayyiduhu, dan itu juga yang membenarkannya dan memperkuatnya. Wa bil idhafati ila dzalik, di samping itu, fa fi hadhil ayat, di dalam ayat-ayat ini, kullu ma yahtajuhul insan fi ta'mini sa'adatihi wa takamulih, semua ada yang pada ayat-ayat ini terdapat semua apa yang dibutuhkan oleh manusia di dalam mengamankan kebahagiaannya dan kesempurnaannya. Wa tafsilu kulli syai'. Wa li hadha sabab, oleh karena ini, fahiya huda wa rahmatan liqaumi yu'minun, ini sebagai hudan dan rahmat liqaumi yu'minun. Fadh-dhahiru minal ayati ala, yang nampak dari ayat di atas, annaha turidu an tusyira ila hadhihi nuqtah al-muhimmah. Ayat ini ingin mengisyaratkan kepada poin yang penting ini. Wa hiya innal qasasal masnu'ata dhatal itharati kathiratun fi awsatil umam. Yaitu poin pentingnya bahwasanya kisah-kisah yang dibikin oleh manusia itu banyak sekali. Yang memiliki dampak, dhatul isyarah, yang memiliki pengaruh, yang menggugah gitu. Kisah-kisah yang menggugah masyarakat itu banyak. Kathiratun fi awsatil umam. Banyak sekali di tengah masyarakat. Wahia minal asatiril khaliyah, dan kisah-kisah itu termasuk dongeng-dongeng hayal. Walakin la yatawahhamu ahadun bi anna sirata Yusuf aw siyara baqiyatil anbiya allati dzakarha al-Qur'an min dzalikal qabil. Akan tetapi jangan sampai ada orang mengira bahwasanya kisah Nabi Yusuf
maupun kisah-kisah nabi-nabi yang lain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu sama seperti itu, yaitu kisah-kisah hayalan. Bukan, ini adalah makana haditsai yuftara. Ini bukan ucapan yang dibuat-buat. Al-muhimmu anna hadzal qisasa al-muthirata wa dhatal ibari hiya ainul waqi' wa la tahtawi ala adna inhirafin 'anil waqi' al-mawdu'i. Yang terpenting adalah bahwasanya kisah-kisah yang menggugah ini dan memiliki pelajaran-pelajaran, hiya ainul waqi', itu adalah merupakan suatu kenyataan. Wala tahtawi ala adna inhirafin 'anil waqi' al-mawdu'i, dan sama sekali tidak mengandung penyimpangan terendah pun dari kenyataan yang bersangkutan itu. Kenyataan yang berhubungan dengan topik tersebut. Walihada sabab, oleh karena itu, yakunu ta'thiruha kabiran jiddan. Oleh karena itu, pengaruhnya atau gugahannya itu begitu besar sekali. Li'annana na'lamu anna al-asatira mahma takun syaqiyatan wa muthiratan fa inna ta'thiraha qalil idza ma qurinat ma'asiratin waqi'iyatin. Ya, karena kita tahu kan bahwasanya dongeng-dongeng walaupun itu mengasyikkan, itu menggugah, membuat kita sedih, kadang-kadang kita menangis. Ketahuilah sungguhnya pengaruhnya itu sedikit. Kalau itu dihubungkan dengan suatu perjalanan hidup yang real, ya, kisah nyata. Beda dengan kisah dongeng, walaupun dongeng tersebut misalnya kisah film, filmnya sedih sampai kita nangis. Tapi filmnya misalnya bukan kisah bukan film yang film khayalan gitu, film rekaan. Ya, itu pengaruhnya sedikit. Karena apa? Demikian. Di sini alasannya, indama yasilul qari' wa bil mustami' lil qissati ila aqsa lahadhatil itharati yatabadur ila dhihni. Ketika si pembaca tadi atau si pendengar tadi, si pemerisa misalnya film si pemerisa tadi, dia sudah mencapai batas akhir dari di puncaknya, sudah sampai klimaks dalam hal kisah kisah yang mengharukan tersebut misalnya. Ya tadbaru daru ila dhihni, maka dia kemudian teringat secara tiba-tiba anna hadza wahmun wa khayalun laisa aktsar. Ini kan cuman hayalan, ini cuman rekaan yang dibuat oleh produser atau yang dibuat oleh pengarang, seperti itu. Ya walaupun tadinya dia terpengaruh. Yang kedua, inna hadzal qasasa fil waqi'i hiya min handasatil insan. Yang kedua, ya, bahwasanya alasan kenapa itu artinya pengaruhnya sedikit, karena kisah-kisah ini pada kenyataannya adalah buatan manusia. Fahuwa yuhawilu ayyujassima afkarahu fi suruki batalil qissah. Si manusia tadi berusaha untuk memvisualisasikan pemikiran-pemikirannya dalam sosok seorang pemeran utama di kisah tersebut, batal, seorang pahlawan di kisah tersebut. Ya, dia ingin visualisasikan pemikirannya ya di perilaku si pemeran utama atau si pahlawannya, jagoannya lah istilahnya. Kalau film cowboy gitu ya. Walidzalika fahiya laysat aktsara min fikril insan. Oleh karena itu, ini tidak lebih dari pemikiran manusia. Wa hadhil qissah bil muqaranati ma'asiril waqiyyati bainahuma farqun syai'un wa la tastati'ul qissatul basyariyah an takuna aktsara min mau'izatin li sahibil maqalah. Ya. Dan kisah ini, ya, kisah yang dibuat manusia ini, kalau dibandingkan dengan perjalanan hidup yang real, kisah kehidupan, misal kisah kehidupan Rasulullah yang real seperti itu, bainahuma farqun syai'un, antara keduanya itu ya perbedaan, terdapat perbedaan yang jauh. Wala tastatul qissatul basyariyah, kisah manusia enggak mampu antakuna aktsara min mau'udzatin li sahibil maqalah, ya, dia tidak mampu untuk menjadikan lebih hebat dari nasihatnya si
orang yang memiliki yang mengarang perkataan itu. Walakin at-tarikh al-waqi', akan tetapi kalau sejarah yang real ya, lil bashari laisa kadzalik. Sejarah real bagi manusia tidak demikian. Fa huwa aktsaru thamaran wa naf'an wa aktsaru barakah. Maka sejarah tersebut lebih banyak buahnya, manfaatnya, keberkahannya. Allahumma mnahna al-basara fi a'yunina was-sam'a fi adhanina wal 'ilma fi qulubina hatta nastati'a an nahsula min siratis sabiqin ala min siratis sabiqin ala turuqan min an nahsula min siratil sabiqin turuqan lin najah. Ya. Minal masyakiri allati naghusul ana fiha. Ya Allah, karunialah kami pandangan di dalam penglihatan kami dan pendengaran kami, ya, dan pendengaran di telinga kami dan ilmu di hati kami, sehingga kami dapat menghasilkan dari sejarah orang-orang yang terdahulu jalan untuk keselamatan dari berbagai kesulitan yang kita tenggelam padanya. Rabbana alhimna basaran haddan, wahai Tuhan kami, ilhamkanlah kepada kami pandangan yang tajam, hatta nara aqibatal ladzina ikhtalafu, sehingga kita bisa menyaksikan akibat dari mereka-mereka yang bercerai-berai, berselisih, wa tashattatu, dan bercerai-berai, fima bainahum, di antara mereka. Fama kana aqibatuhumul hazimatul khusran, maka akibat dari perbuatan mereka tidak lain adalah kekalahan dan kerugian. Hatta la nasira fi nafsi tariqi alladhi salaku, dan agar supaya kami tidak berjalan di jalan yang sama seperti apa yang mereka tempuh tersebut. Allahumma rzuqna tilkan niyatil khalisah, ya Allah, rizkikanlah kepada kami niat yang suci, likail nataghallab ala nufusina, sehingga kita bisa mengalahkan hawa nafsu kami. Wa tilkal ma'rifah allati la yusibunal ghurur bin nasr, dan rizkikanlah kami pengetahuan yang sehingga kita tidak dihinggapi oleh rasa ghurur, ketertipuan, bin nasri, dengan kemenangan. Wa tilkas samah wa nukranid dzat bihaitsu idza ra'ayna man huwa afdalu minna ala injazil mas'uliyati taraknaha wa tanazalna anha ilaih. Dan anugerahkan kali as-samahah, ketoleransian, ya. Wa nukranaz zat, dan mengingkari keegoisan diri. Bihaitsu, di mana idza ra'ayna man huwa afdalu minna, kalau kita sudah melihat ada orang yang lebih utama dari kami, ya, ala injazil mas'uliyah, untuk menyelesaikan tanggung jawab ini, taraknaha, kita akan biarkan dia yang melaksanakannya. Wa tanazalna anha, dan kami mengalah darinya, ilaihi, kepadanya. Fa in manahtana hadza fasawfa nastati'u an nataghallab ala jami'il masyakil. Kalau engkau anugerahkan ini, ya Allah, maka insyaallah kini kami akan dapat mengalahkan segala kemuskilan. Wa an nahfadha nurul Islam wal Qur'an fi hadhihi dunya, dan kami akan dapat menjaga cahaya Islam dan cahaya Al-Quran di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, surah Yusuf sudah berakhir. InsyaAllah nanti kita beralih ke surah Ar-Ra'd. Ya, kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.